Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait pengalokasian biaya dan menyusun laporan biaya. Yang pertama ada cost assignment, direct tracing, driver tracing, and allocation. Yang pertama adalah biaya. Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang dan jasa yang diinginkan, membawa manfaat saat ini atau masa depan bagi organisasi. Yang kedua ada namanya objek biaya. Sistem akuntansi manajemen disusun untuk mengatur dan membebankan biaya ke entitas, yang disebut objek biaya. Objek biaya adalah setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, sebagainya, yang untuknya biaya ukur dan dibebankan. Dan yang ketiga adalah akurasi tugas. Akurasi tugas bertujuan untuk mengukur dan menetapkan sebaik mungkin biaya sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Kemudian dilanjutkan dengan biaya produk dan jasa yang dibedakan menjadi dua jenis keluaran. Yang pertama adalah produk berwujud, dan yang kedua adalah layanan. Bentuk layanan pertama adalah tidak berwujud, yang kedua adalah mudah rusak, yang ketiga tidak terpisahkan, dan yang keempat adalah heterogenitas. Baiklah, berikut merupakan tabel yang mengilustrasikan fitur yang terkait dengan layanan, beberapa properti turunannya, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan sistem akuntansi manajemen. Berdasarkan definisi, produk berwujud adalah barang yang diproduksi dengan mengubah bahan mentah melalui penggunaan input tenaga kerja dan modal, seperti pabrik, tanah, dan mesin, televisi, hamburger, mobil, komputer, pakaian, dan furniture. Kemudian dilanjutkan dengan definisi layanan. Layanan adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk pelanggan atau aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Jasa juga diproduksi dengan menggunakan bahan, tenaga kerja, dan masukan modal. Perlindungan asuransi, perawatan medis, perawatan gigi, perawatan pemakaman, dan akuntansi adalah contoh aktivitas layanan yang dilakukan untuk pelanggan. Dan tidak berwujud berarti pembeli jasa tidak dapat melihat, merasakan, mendengar, atau mencicipi suatu jasa sebelum dibeli. Mudah rusak berarti bahwa layanan tidak dapat disimpan untuk digunakan di masa depan oleh konsumen, tetapi harus dikonsumsi saat dilakukan. Tidak terpisahkan berarti bahwa produsen jasa dan pembeli jasa biasanya harus berhubungan langsung agar pertukaran dapat terjadi. Akibatnya, jasa seringkali tidak dapat dipisahkan dari produsennya. Kemudian dilanjutkan dengan biaya produk dan pelaporan keuangan eksternal. Salah satu tujuan utama dari sistem manajemen biaya adalah perhitungan biaya produk untuk pelaporan keuangan eksternal. Biaya dibagi menjadi dua kategori fungsional utama. Yang pertama adalah biaya produksi, yang kedua adalah biaya non-produksi. Biaya produksi dapat diklarifikasikan sebagai bahan langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead. Biaya non-produksi dapat diklarifikasikan sebagai biaya penjualan dan biaya administrasi. Nah, di sini bahan langsung merupakan bahan yang dapat dilacak secara langsung terhadap barang atau jasa yang diproduksi. Biaya bahan-bahan ini dapat langsung dibebankan ke produk karena pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas yang dikonsumsi oleh setiap produk. Bahan yang menjadi bagian dari produk berwujud atau yang digunakan dalam menyediakan jasa biasanya diklarifikasikan sebagai bahan langsung. Kedua adalah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara langsung ke barang atau jasa yang diproduksi. Sama seperti bahan langsung, pengamatan fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu produk atau jasa. Kemudian dilanjutkan dengan biaya overhead. Di sini, semua biaya produksi selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung disatukan ke dalam satu kategori yang disebut overhead. Kemudian ada yang namanya biaya utama dan konversi. Biaya utama adalah jumlah langsung biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya konversi adalah jumlah biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead. Bagi perusahaan manufaktur, biaya konversi dapat diartikan sebagai biaya untuk mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. Dan yang terakhir di sini adalah biaya penjualan dan administrasi. Biaya yang diperlukan untuk memasarkan, mendistribusikan, dan melayani produk atau layanan adalah biaya pemasaran atau dikenal sebagai biaya penjualan.
Semua biaya yang terkait dengan penelitian, pengembangan, dan administrasi umum organisasi yang tidak dapat secara wajar dibebankan pada pemasaran atau produksi adalah biaya administrasi. Administrasi umum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan organisasi terintegrasi dengan baik sehingga keseluruhan misi perusahaan dapat diwujudkan. Nah, kemudian kita akan melihat laporan keuangan eksternal, baik itu laporan laba rugi, perusahaan manufaktur harga pokok produksi, dan laporan pendapatan organisasi jasa. Nah, pada tabel ini ada dua kategori fungsional utama dari beban, harga pokok penjualan dan beban operasi. Kategori-kategori ini masing-masing sesuai biaya manufaktur dan non-manufaktur perusahaan. Kemudian dilanjutkan dengan tabel harga pokok produksi. Biaya pokok produksi mewakili total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Satu-satunya biaya yang dibebankan pada barang jadi adalah biaya pembuatan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Rincian pembebanan biaya ini diberikan dalam skedul pendukung, yang disebut laporan harga pokok produksi. Contoh skedul pendukung untuk laporan laba rugi pada tabel sebelumnya ditunjukkan pada tabel di bawah. Dan ini merupakan tabel laporan pendapatan organisasi jasa. Dalam organisasi jasa, harga pokok penjualan jasa dihitung berbeda dari harga pokok penjualan di perusahaan manufaktur. Pada tabel di bawah, biaya jasa yang dijual selama satu periode setara dengan harga pokok produksi dapat dihitung dengan mengikuti format yang sama yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya. Tampilan di bawah mengungkapkan bahwa mungkin untuk memiliki barang dalam proses untuk layanan. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan terkait pengalokasian biaya dan menyusun laporan biaya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.